Assalamualaikum, dimanapun Anda berada adik-adik. Semoga selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar tentang GLB ya adik-adik ya. Itu GLB, let's go. Ya, mantap. Nah, kita langsung lagi adik-adik ya. Kita belajar tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Sekarang kita belajar tentang gerak lurus terlebih dahulu ya adik-adik ya. Ada animasi mobil, kemudian animasi gedung. Nah, ini yang terjadi apa ya? Coba kita lihat. Ternyata mobil tersebut jalannya lurus. Maka kita dapatkan posisinya tadi mobil itu di awal, kemudian di akhir B. Maka dari A ke B itu ada yang namanya jarak ya. Kita belajar tentang gerak lurus itu ada jarak dulu. Nah, tadi mobil tersebut itu bergerak ya karena ada perubahan kedudukan atau posisi terhadap acuan. Dari mana posisinya? Dari A ke B. Acuannya apa? Acuannya ada mobil gerak tapi gedung-gedungnya tetap tidak bergerak. Lalu apakah toh yang dinamakan dengan jarak itu dan apa yang dimaksud dengan perpindahan itu? Nah, kita langsung lagi. Ada contoh lagi ya adik-adik, yaitu seekor kupu-kupu. Kupu terbang. Nah, dari posisi A pindah ke posisi B, berarti ada jarak yang pertama. Terbang lagi, terbang dari posisi B ke posisi C, ada jarak yang kedua adik-adik. Kemudian lagi terbang lagi, ternyata terbang kemana ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata terbang lagi ke C hingga di D. Nah, jaraknya berarti ada jarak satu, jarak yang kedua, jarak yang ketiga. Sedangkan dari posisi A sampai posisi akhir yang ada di D itu kita sebut dengan perpindahan. Gitu ya adik-adik ya. Jarak itu berarti panjang lintasan yang ditempuh satu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau posisi benda diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, contoh adik-adik. Nah, ada arah mata angin ya adik-adik. Atas itu utara, selatan bawah, ke kanan itu timur, ke kiri barat. Tangan saya begitu ya. Nah, ada orang tersebut jalan ke arah barat dari timur ya adik-adik. Maka Anda dapatkan ternyata orang tersebut jalan dari A ke B itu tidak sampai situ, jalan ke selatan lagi ya, ke T sekarang, memiliki jarak yang pertama 4 meter adik-adik, kemudian B ke C 3 meter. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahan orang tersebut ya? Nah, diketahui jarak kita sebutkan dengan S. S yang pertama 4 meter dari timur ke barat, S yang kedua 3 meter ya dari utara ke selatan, dari B ke T tadi. Kemudian tanya jarak dan perpindahan R. Nah, jaraknya simbolnya S, perpindahan R. Maka jarak itu jumlahkan saja dia ya. Jarak yang pertama 4 meter tadi, yang kedua 3 meter dijumlahkan menjadi 7 meter. Ini paham? Terus sekarang perpindahannya berapa? Nah, perpindahan itu dari posisi awal dan posisi akhir saja kita tinjau. Maka R-nya berapa? Oh, ternyata kayak ini seperti bangun segitiga ya. Nah, kita cari panjangnya berapa? Ya, panjangnya adalah seperti teorema Pythagoras, sisi miringnya yaitu adalah akar dari 4 kuadrat ya, tambah dengan 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9, hasilnya adalah akar 25 yaitu 5 meter. Itu adalah perpindahannya. Paham sampai sini? Bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang ada kelajuan dan kecepatan. Ada apa ini? Speedometer ya adik-adik ya.
Meter itu arti kata dari alat untuk mengukur kelajuan sebetulnya ya. Kenapa? Karena dari kelajuan itu adalah speed, kalau kecepatan adalah velocity. Apa itu kelajuan itu? Perbandingan antara jarak total dibagi dengan waktu yang diperlukan. Akan itu apa? Perbandingan antara perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan ya. Kalau kita tuliskan secara matematis, kelajuan itu jarak per waktu ya, nanti kita akan dapatkan. Namun kecepatan itu juga sama kita tuliskan perpindahan per waktu ya. Kalau di kelajuan itu V sama dengan delta S per delta T, sedangkan ini kelajuan itu mempunyai dari besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan velocity atau kecepatan itu ada besaran vektor, ada nilainya, ada arahnya. Nah ini ada contoh adik-adik. Apakah ini percepatan? Kenapa? Ya ini semakin, kalau orang naik sepeda itu ke bawah itu semakin cepat ya, semakin banter. Nah itu semakin cepat. Ada percepatan adik-adik. Nah, percepatan itu apa? Atau perbandingan antara perubahan kecepatan dengan selang waktu, yaitu rumusnya A itu percepatan acceleration sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu atau delta T. Itu dapat diturutkan dengan A sama dengan perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal ya, dibagi dengan selang waktu, hingga dapat kita tuliskan juga menjadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A kali delta. Jadi adik-adik ya, A itu percepatan, satuannya meter per sekon, V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, PT kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, dan T selang waktu, satuannya meter. Sekarang GLB adik ya, apa itu? Gerak lurus beraturan. Ini ada mobil ini, gerakannya lurus terus tetap ya, maka kita namakan sebagai GLB, yaitu sebuah benda yang bergerak di bidang datar pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, maka kita sebut dengan GLB. Rumusnya apa? Ya, rumusnya ini segitiga legend kecepatan. Mana kecepatan itu S, jarak itu S, kecepatan V, T adalah waktu. Kalau kita mencari S, adalah V kalikan T. Kalau mencari kecepatan S bagi dengan T. Ya. Nah, ini S sama dengan V dikalikan T. Mencari apa lagi? P yang ditutupi berarti S per T. Kita mencari T yang ditutupi tinggal S per V ya. Grafikan bagaimana? Grafiknya adalah kecepatannya selalu tetap, berarti tidak ada perubahan kecepatan, yang berubah adalah waktunya ya. Keterangannya apa Pak? Ya, S itu adalah jarak, V itu dan T adalah waktu satunya. Kita belajar contoh soalnya adik-adik ya. Seorang mengendarai mobil sejauh 54 km selama 30 menit secara beraturan. Berapakah kelajuan mobil tersebut dalam apa ini? Dalam kilometer per jam dan baik diketahui apa? Nah, S-nya jaraknya 54 km jadi kilometer. Berapa ini? Oh, ini harusnya adalah berapa? 54 adalah 5.400 meter ya. Oke, berarti 5.400 meter. Nah, tadi 5.400 meter. Kemudian lagi 5.400 meter. Maka ini 5.400 meter ya adik-adik ya. Udah sekarang ya, bagus. Trennya 30 menit, yaitu 30 dikalikan 60, karena 1 menit adalah 60 detik ya. Tanyakan sekarang trennya berapa? Trennya adalah, sekarang kita tanyakan adalah kelajuan ya, seperti 400 ya, 1800 sama dengan 30 meter per ton. Jadi kelajuannya 30 meter per ton. Kalau ini jadikan kilometer per jam berapa? Yuk garis ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi
pada materi yang berikutnya GLBB. Dadah.